Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Segala puji bagi Allah, pembimbing semesta jagat raya ini. Dialah yang telah mengatur kehidupan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini tanpa terasa kita memasuki hari yang ke-8 dari ibadah puasa yang akan kita jalani selama 1 bulan. 7 hari telah berlalu. Pada hari yang ke-8 ini kita masih tetap memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menjaga kita, Allah melihara kita, Allah meridhoi kita sampai dengan waktu yang telah ditentukannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, ibadah puasa memiliki satu tujuan, la'allakum tattaqun. Itu yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah kepada kita. La'allakum merupakan kalimat at-tamanni wa taraji. Allah berharap dengan ibadah puasa yang kita jalani ini, kalau baik kita dapat menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum, mudah-mudahan, semoga kiranya kamu mendapat menjadi orang yang bertakwa. Apa ada jaminannya? Belum tentu. Yang berpuasa saja tidak ada jaminannya, apalagi yang tidak berpuasa. Ya, apalagi yang tidak berpuasa. Dalam hal ini, la'allakum tattaqun. Kalau baik. Bahasa Palembangnya, kalau baik, mudah-mudahan. At-tamanni wa taraji. Allah berharap dengan ibadah puasa kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Semoga kiranya kita bisa menjadi orang yang bertakwa semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang, apa yang dimaksud dengan takwa? At-taqwa. At-taqwa ini dalam pengertian yang biasa pernah ditanyakan kepada Abi Hurairah radhiyallahu an, "Mat taqwa?" Apa yang dimaksudkan dengan takwa? Abi Hurairah tidak menjawab, tetapi balik bertanya. Beliau bertanya kepada si penanya tadi. Kata Abi Hurairah, "Hal wajadta tariqan zasauq?" Apakah engkau pernah melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri? Jalan yang penuh dengan duri.
Laki tadi menjawab, "Na'am." Tentu. Fa kaifa sana'ta? Lalu bagaimana cara engkau melewatinya? Ajaltu anhu. Saya harus menseimbangkan langkah supaya tidak terinjak dengan duri. Lantas bagaimana seandainya kalau sepenuh jalan tadi penuh dengan duri? Au qasarta anhu. Saya meringkas perjalanan, saya tidak meneruskan perjalanan, lebih baik saya pulang. Dari ini dapat kita ambil pelajaran bahwa yang dimaksudkan dengan takwa tadi kehati-hatian. Hati-hati di dalam melangkah, hati-hati di dalam bersikap, hati-hati dalam berbuat. Itulah takwa, sederhana sekali. Sederhana sekali. Takwa dalam arti yang dialog antara Abi Hurairah dengan seorang lelaki. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam melangkah, otomatis habis kita terinjak dengan duri. Itulah sebabnya kata Abi Hurairah, yang dimaksud dengan takwa itulah. Pengertian takwa yaitu la'allakum tattaqun. Kalimat pengharapan dari Allah dengan ibadah puasa, kalau baik kita pacak menjadi orang yang bertakwa. Tapi belum ada jaminan. Belum ada jaminan. Dari kalimat ini dapat kita pahami bahwa kalimat takwa, kalimat yang sederhana sekali, kalimat kehati-hatian di dalam melangkah, di dalam berbuat, di dalam bersikap. Bagaimana cara kita melangkah, cara kita bersikap? Khamsun alamatuhunna alamatul muttaqin. Ada 5 cara, 5 tanda orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan pernah memberikan kriteria orang yang bertakwa itu ada 5 tanda. 5 tanda. Yang pertama adalah alla yujalisa illa may yusihuddina ma'ahu wa yaghlibu farja wal lisan. Artinya tidak bermajlis, orang yang bertakwa tidak bermajlis melainkan majlisnya dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap agamanya. Itu takwa. Tidak bermajlis kecuali majlis itu dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap agamanya. Kita kan sedang berpuasa, kita bermajlis, bagus. Kita bermajlis, makanya memang mau tidak mau bermajlis. Tapi majlis yang kita pilih yang dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap agama kita. Mulai cerita tahu-tahu gompel puasanya. Kenapa? Karena banyak ghibahnya, banyak ceritanya, banyak menceritakan kejelekan orang lain. Berkurang pahala puasa kita. Pahala puasa kita berkurang. Memang secara hukum tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi
pahala puasa. Jadi di dalam hal ini illa mayyuslihuddina ma'ahu, kecuali majelis kita, majelis yang tempat kita nongkrong tadi kan, tempat mendatangkan kemaslahatan terhadap agama kita. Kiranya dengan cara yang seperti ini dapat mendatangkan kemaslahatan kita. Yuk kita membangun, kita bangun. Kapan tidak mendatangkan kemaslahatan terhadap agama kita, jangan kita teruskan majelis tadi, jangan kita teruskan majelis tadi. Itu takwa menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Kriteria yang pertama, takwa dalam artian tidak bermajlis terhadap ila masluyuhiddin ma'ahu, terkecuali kalau majlis tadi dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap agama. Itu. Yang kedua, iza asabahu syai'un 'azimun yarahu wabala, apabila dia mendapatkan keberuntungan terhadap dunia yang besar, dia melihatnya sebagai suatu bencana. Itulah orang-orang yang bertakwa. Begitu rupanya sikap orang bertakwa, melihat sesuatu keuntungan yang besar dilihatnya sebagai suatu bencana. Waduh, ini bagaimana ini? Kita kan mendapat dunia senang, mendapat dunia yang besar kan senang. Kita tidak melihat sebagai suatu bencana atau tidak. Tapi apakah dunia ini akan mendatangkan kemaslahatan terhadap agama kita? Dapat mendatangkan keamanan, kesejahteraan kepada agama kita? Belum tentu. Ada orang yang bisa dicoba dengan kemiskinan. Ada orang yang bisa dicoba dengan kemiskinan. Tetapi tatkala dicoba dengan dunia yang begitu besar, dia miring. Jatuh miring. Dia melihatnya sebagai satu bencana. Itu orang yang bertakwa. Jangan sampai artinya di dalam akibatnya tadi, fa'ammal insana iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia apabila mendapatkan keberuntungan yang besar terhadap masalah dunia, dia melihatnya sebagai satu keberuntungan. Kalau dia melihatnya sebagai keberuntungan, kalau dia melihatnya sebagai fa'amma iza mabtalahu rabbuhu, dia melihatnya sebagai satu kehinaan. Jangan-jangan Allah akan menghina saya ini, atau Allah akan memuliakan saya ini. Bingung dia, berpikir dia terhadap dunia, dia melihatnya satu bencana. Oke lah kalau begitu, kita ini ini bencana yang besar. Melihat sesuatu yang untung, tetapi keuntungannya besar, suatu bencana. Dunia, akhiratnya, dunianya menjadi bencana bagi dirinya. Ini pengertiannya di dalam hal ini. Ya. 2. Yang ketiga,
iza asaba'un say'un qalilun igtanama zalik. Nah, kalau dia mendapatkan sedikit saja tentang nasihat-nasihat agama, dia melihat sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Itu orang bertakwa. Diberikan sedikit saja, sepotong ayat kepada kita, sepotong hadis kepada kita. Dia melihatnya sebagai suatu kenikmatan. Dia senang sekali dengan nasihat-nasihat agama. Dia senang sekali dengan upaya-upaya agama yang dapat mendatangkan kemaslahatan terhadap agamanya. Dia sendiri adalah orang yang igtanama zalik, merasa beruntung. Oh, aku hari ini beruntung sekali, saudaraku, dapat nasihat yang bermanfaat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Terhadap hal ini dia merasa beruntung sekali. Dia tidak merasa rugi apabila dinasihati dengan agama. Kita ini kadang-kadang nasihat agama sulit, sampai sedikit, sulit bagi kita untuk menerimanya. Kalau nasihat dunia cepat benar, kalau agama igtanama zalik, sangat sulit sekali. Orang yang bertakwa itu dia mendapatkan nasihat agama sedikit, dia merasa senang dengan hal yang demikian. Tiga. Yang keempat, la yamla'u batnahu halal khaufan min ayyukhalituhul haram. Tidak mengisi perutnya ini dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Tidak mengisi perutnya ini dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Allah yukhalituhul haram, karena dia takut tercampur dengan hal yang haram. Tidak mencampuri sedikit keinginan dirinya. Ini habis buka puasa ini pokoknya harus habis. Apa yang dia sebenarnya harus habis. Halal dia, tapi jadi haram kalau kita sampai muntah. Bukankah ibadah puasa bukan berarti ibadah puasa ini balas dendam. Pokoknya seluruh yang ada di pucuk meja harus pindah ke dalam perut. Tidak. Dia takut mencampur dengan hal-hal yang haram. Haram. Yang halal bayin, yang halal jelas, yang haram pun jelas. Bainahuma subuhat. Yang keduanya berada di dalam subuhat. Ini. Ya. Jadi itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, yaron nas kullahum qad najau wa yarahu nafsaku qad halakat. Dia melihat manusia berada dalam keberuntungan, beruntung sekali, tapi melihat dirinya berada dalam kerugian. Bagaimana ini? Dia melihat manusia semuanya berada dalam keuntungan. Kalau seseorang mau memponten orang lain, dia mengatakan baik. Itu baik, dia baik.
dia tidak pernah jahat. Tapi kalau ponten kepada dirinya sendiri, kada halakat, senantiasa berada dalam kehancuran, senantiasa berada dalam ketidakberesan. Dia menilai bahwa bukannya menilai orang lain itu menjadi jahat, baik seluruhnya orang lain itu. Bagaimana pendapat kamu tentang ini, tentang itu? Bagus dia tuh, bagus. Tentang dirimu sendiri bagaimana? Qad halakat. Akan ada kehancuran kepada dirimu sendiri. Ya, itu. Jadi di sini kita melihat bahwa arti dari takwa dan pesan-pesan takwa menurut Sayyidina Utsman bin Affan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja. Ketika mendirikan sholat tarawih, tiba-tiba baru 2 rakaat batal. Kemudian mengambil air wudhu, bergegas melanjutkan sholat tarawih sampai akhir. Namun ternyata ada 2 rakaat yang hilang. Pertanyaan saya, bagaimana untuk menutup sholat tarawih yang 2 rakaat itu yang hilang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian dari masbuk. Ya kalau kita sedang tarawih batal, ya tinggalkan sholatnya. Lalu kita mau membayar tarawih yang ketinggalan, jadi bagaimana? Yang kamu dapat kamu kerjakan berjamaah, yang tidak kamu dapat fa'atimmuha, maka lengkapi dia. Bolehkah? Boleh, tidak jadi masalah. Sudah witir, sudah witir. Kita belum tarawih, belum lengkap 2 rakaat lagi. Sudah witir. Bagaimana dengan witir ini? Tentang witir, la witrani fil laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kita yang sudah tarawih langsung witir, sudah malam hari kita mau tahajud, silakan tahajud. Sudah tahajud tidak ada lagi witir. Cukup sekali itu saja. La witroni fil laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bukan berarti kita orang sudah witir masih ketinggalan 2 rakaat tarawihnya. Bagaimana ini? Silakan kita kerjakan di akhir waktu tarawihnya. Tapi tidak ada witir. La witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sudah witir kita sekali pada tarawih ini, ya sudah. Kita tidak perlu melaksanakan witir lagi. Tidak ada witir dalam satu malam. Yes? Maksud saya sholat tarawih yang ketinggalan 2 rakaat itu. Iya, itulah yang sudah saya jawab tadi. Ketinggalan tadi sholat tarawih 2 rakaat tadi bagaimana? Orang sudah witir. Ya kita kerjakan saja, melengkapi yang kurangnya daripada tarawih kita yang kurangnya dilengkapi. Entah baik sesudah ataupun kita berjamaah di masjid. Kita kurang 2 rakaat, orang sudah witir.
kita pun sudah witir. Kita sudah witir. Ya, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Dalam satu malam sekali witirnya. Witirnya cuma sekali. Tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Tidak ada. La witoni fil laila. Hadis riwayat Turmuzi. Hadis riwayat Turmuzi. Sudah witir kita sesudah. Tidak jadi masalah. Yang ketinggalan tadi kerjakan yang 2 rakaat tadi. Itu maksud saya. Iya. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ada lima cara orang bertakwa. Ya. Di antaranya nomor 2 ya. Nomor 2, apabila mendapat keberuntungan melihat sesuatu bencana. Ini mohon penjelasannya. Kemudian nomor 5, melihat manusia dalam keberuntungan, dia mengatakan itu baik. Tetapi melihat dirinya merasa dirinya sesuatu kehancuran. Nah ini apa itu Pak? 2 itu Pak. 2 dan 5. Iya. Maksudnya ya, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua, dia melihatnya sebagai satu bencana. Bagaimana yang dimasukkan satu bencana? Aduh, ini bagaimana ya? Dia mendapatkan begitu banyak terhadap kenikmatan dunia dan melihatnya sebagai satu bencana. Bencana bagaimana? Sesuatu yang menimpanya, apakah dia bisa mengambilnya? Apakah dia bisa menjalankannya ataukah tidak? Kalau dia tidak bisa menjalaninya, itu satu bencana bagi dirinya. Diberikan dunia kepadanya, beruntung dia, keberuntungan. Aku hari ini beruntung sekali, dapat dunianya banyak sekali. Keberuntungan dunia ini yang kita landasi dengan keberuntungan dunia seperti sekarang ini dilihatnya sebagai suatu apa? Bencanakah atau keberuntungan yang baik pada dirinya? Kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang dipaparkan kepada kita itu baik semuanya. Tapi menurut Allah ada yang tidak baik. Ada yang tidak baik. Sekalipun dunia itu adalah besar, baik menurut kita. Ini yang saya masukkan di sini pengertiannya. Terhadap nomor 5, yaron nas kullahum qad najau. Orang yang bertakwa senantiasa monten wong lain, senantiasa berada dalam keberuntungan. Bagus ya, bagus. Alim nak dia tuh, alim. Kita biasa memberi ponten kepada orang lain selalu yang jahat-jahat. Selalu yang jahat-jahat kita beri ponten kepada orang lain. Tidak pernah kita memberikan ponten kepada orang lain yang bagus-bagus. Bagaimana pendapat kamu tentang Siano tadi? Oh, dia tadi banyak jahatnya. Orang yang bertakwa itu banyak baiknya. Dia memberi ponten kepada dirinya sendiri. Aku adalah orang yang celaka. Aku tidak bernasib seperti kamu. Bukan seperti itu. Dia melihat dirinya sendiri. Hanya sekedar sama seperti orang lain.
Nah, jadi itu yang dimasukkan dengan melihat orang lain senantiasa berada dalam keberuntungan, berarti senantiasa berada dalam kerugian. Pengertiannya. Gimana Bu? Sudah paham? Iya. Silakan ya. Waalaikumsalam. Tentang zakat. Iya. Jadi misalkan masjid kita ini kan mau bayar marbot, mau bayar TPA gurunya, mau bayar THR, menggunakan zakat mal dari masjid, boleh apa tidak? Kan ada zakat masjid ini. Untuk marbot, untuk guru TPA, sama kegiatan di sini lah. Tapi tidak untuk yang fakir miskin aja. Iya. Itu aja. Terima kasih. Ya, masalah zakat. Bolehkah kita menggunakan uang zakat membayar marbot, membayar guru TPA? Boleh. Boleh. Fisabilillah. Fisabilillah. Kalau tidak mau fisabilillah, ibnu sabil. Ibnu sabil. Ibnu sabil ini boleh kita bantu. Nah, ini zakat untuk kamu, tapi terus terang ini dari duit kas masjid. Itu termasuk dalam kategori bayar zakat. Dalam kategori membayar zakat kita boleh. Zakat, ambil zakatnya. Bagian dari ibnu sabil atau fisabilillah. Ibnu sabil, fisabilillah, ibnu sabil. Ibnu sabil dalam satu asnaf, selama dia berada dalam asnaf, kita boleh mengeluarkannya, itu hak yang berhak menerimanya. Ibnu sabil berhak menerimanya, boleh kita berikan kepada dirinya. Jadi apa ucapan kamu? Terima kasih terhadap ibnu sabil. Yang lain lagi? Ya, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan ada yang mau ditanyain, mungkin di luar tema tadi. Dalam Islam itu kan ada rukun iman dan rukun Islam. Kalau rukun iman, kita sebagai umat manusia hanya untuk meyakini. Sementara kalau rukun Islam itu ada 5 perkara. Salah satunya yang ingin saya tanyakan, rukun Islam yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Untuk tahun ini kan insyaallah jamaah haji kita sudah bisa berangkat. Pertanyaan pertama adalah kita kan kalau untuk pendaftaran haji untuk Indonesia itu jangka waktunya agak lama. Yang pertama, apakah boleh kita mendaftar haji itu dengan uang pinjaman, sementara kita itu rumah ada, mobil ada, mampu lah istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita mendaftar haji menggunakan dari uang asuransi jiwa kita dan ditambah dengan beberapa ada uang tabungan kita? Dan yang ketiga, apakah hukumnya bagi orang yang mampu tetapi dia tidak mau mendaftar haji atau menunaikan haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dengan jawaban yang ketiga. Itu masih berat bagi orang yang mampu mendapatkan haji tetapi dia tidak mau haji.
silakan pilih mati mau dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi, silakan pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Itu bagi orang yang mampu tetapi tidak mau membayar ibadah haji. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bagaimana tentang hukumnya pinjaman? Pinjaman tadi kita lihat dulu, mampu tidak kita membayarnya? Mampu tidak kita membayarnya? Kalau artinya kita mampu membayar hutang tadi sebelum keberangkatan kita, mampu berarti kita boleh membayarnya tadi. Kalau tidak mampu, ya kita tidak boleh berhutang sampai pulang haji baru lunas. Itu yang tidak boleh. Tapi yang sebelum haji, dana pinjaman kita, dana lunas kita membayarnya, berarti kita mampu. Boleh kita membayarnya, boleh kita menggunakannya. Tentang asuransi jiwa, bolehkah atau tidak kita menggunakan haji? Ya, kita juga bisa menggunakan dana asuransi, ya, tetapi harus lunas semuanya sebelum keberangkatan kita. Sebelum keberangkatan kita semuanya sudah lunas. Berarti kan kita mampu secara finansial, mampu melaksanakannya, mampu dalam masalah. Mampu itu pengertiannya sangat luas. Maistata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, bagaimana? Dia mampu membayarnya. Dia minjam. Cuman dia mampu membayarnya. Boleh. Kita kan bisa pergi haji dengan dana pinjaman, dana di bank. Dan di bank. Sebelum kita berangkat, apakah masih ada sengketa atau tidak? Kalau masih ada sanggutan, kita belum mampu. Tapi tatkala kita lunas semuanya. Yang saya ketahui dalam bidang haji, semuanya harus lunas sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan harus lunas, ya, harus lunas. Itu boleh. Ini yang poin 2 dalam istilah itu dia berhutang, sementara dia memiliki atau 2 rumah atau ada 2 mobil ataupun ada tabungan, sementara dia meminjam uang ke bank untuk pendaftaran haji itu, maksudnya gitu, Iya. Dia mempunyai 2 rumah, 2 mobil istilahnya kan, tapi dia ada tabungan, tapi dia masih untuk pendaftaran haji itu dia minjam uang bank. Nah kan dalam hukum pinjam itu kan takutnya hutang belum habis dia udah dipanggil yang Maha Kuasa, seperti itu kan. Kalau yang demikian berarti dia meminjam kan, berarti dia mampu membayarnya. Mampu tidak sekarang kita membayarnya? Pinjaman uang kita di bank, kita mendapatkan diri, kita melunasi, mampu tidak kita membayarnya? Kalau kita sebelum berangkat tidak mampu membayarnya, berarti belum mampu kita.
walaupun harta benda kita banyak, tidak, tapi di kita sendiri tidak mampu. Itu yang dimasukkan dengan yang tanggapan dari kami. Walaupun harta benda kita banyak, kita belum mampu, ya, belum mampu. Kita pergi ke sana, mau pinjam dulu, masih banyak hutang, masih belum mampu, ya. Nah, itu tanggapan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita baca doa sama-sama.